Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sari R dari kelas PBSIC Angkatan 2020. Untuk kali ini, saya akan memaparkan mengenai mekanisme artikulasi serta deskripsi bunyi segmental bahasa Indonesia, baik itu bunyi vokoid maupun bunyi kontoid. Yang dimaksud dengan mekanisme artikulasi adalah alat ucap yang mana bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Yang pertama, bunyi bilabial. Bunyi bilabial adalah bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir bawah dengan bibir atas. Caranya, bibir bawah sebagai artikulator menyentuh bibir atas sebagai titik artikulasi. Misalnya pada huruf P, B, M, dan W. Yang kedua adalah bunyi labiodental. Bunyi labiodental adalah bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir bawah dan gigi atas. Caranya, bibir bawah sebagai artikulator menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya pada huruf F dan V. Yang ketiga adalah bunyi apikodental. Bunyi apikodental adalah bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah dan gigi atas. Caranya, ujung lidah sebagai artikulator menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya, T pada pintu, D pada dadi, dan N pada minta. Yang keempat adalah bunyi apikoalveolar. Bunyi apikoalveolar adalah bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah dan gusi atas. Caranya, ujung lidah sebagai artikulator menyentuh kaki gigi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya, T pada pantun, D pada dudu, dan N pada nama. Yang kelima, bunyi laminopalatal. Bunyi laminopalatal adalah bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengah lidah dan langit-langit keras. Caranya, tengah lidah sebagai artikulator menyentuh langit-langit keras sebagai titik artikulasi. Misalnya C, J, N, dan S. Yang keenam adalah bunyi dorsovelar. Bunyi dorsovelar adalah bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah dan langit-langit lunak. Caranya, pangkal lidah sebagai artikulator menyentuh langit-langit lunak sebagai titik artikulasi. Misalkan K, G, X, dan Eng. Yang ketujuh adalah bunyi dorsouvular. Bunyi dorsouvular adalah bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah dan anak tekak. Caranya, pangkal lidah sebagai artikulator menyentuh anak tekak sebagai titik artikulasi. Misalkan P dan R. Yang kedelapan adalah bunyi laringal. Bunyi laringal adalah bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tenggorok atau laring. Caranya, udara yang keluar dari paru-paru digesekkan pada tenggorok. Misalkan H. Yang kesembilan adalah bunyi glotal. Bunyi glotal adalah bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan glotis pada pita suara. Caranya, pita suara merapat sedemikian rupa sehingga menutupi glotis. Misalkan hamzah atau tanda tanya. Bunyi segmental, baik bunyi vokoid maupun bunyi kontoid, yang diucapkan para penutur bahasa Indonesia sangatlah bervariatif, apalagi setelah diterapkan dalam berbagai distribusi dan lingkungan. Tetapi, variasi bunyi tersebut bisa dideskripsikan sebagai berikut.
Bunyi vokoid adalah bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penutupan atau penyempitan pada daerah artikulasi, misalnya pada vokal a, i, u, e, o. Adapun bunyi kontoid adalah bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi, misalnya pada bunyi M, N, F, dan K. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.